Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayanti NIM 2030111117 akan membacakan materi tentang sumbangan pendidikan pada pembangunan. Pendidikan sebagai upaya yang bulat dan menyeluruh hasilnya tidak segera dapat dilihat. Ada jarak penantian yang cukup panjang antara dimulainya proses usaha dengan tercapainya hasil. Namun demikian, jika diteliti secara seksama, tidaklah dapat dipungkiri bahwa andil yang diberikan oleh pendidikan pada pembangunan sungguh-sungguh sangat besar. Jika pembangunan dipandang sebagai sistem makro, maka pendidikan merupakan sebuah komponen atau bagian dari pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi. 1. Segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh secara bermoral tinggi. Jadi tujuan citra manusia pendidikan adalah terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Profesor Dr. Slamet Iman Santoso menyatakan bahwa tujuan pendidikan menghasilkan manusia yang baik. Manusia yang baik dimanapun ia berada akan memperbaiki lingkungan. 2. Segi lingkungan pendidikan. A. Lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, anak dilatih berbagai kebiasaan yang baik tentang hal-hal yang berhubungan dengan kedekatan, kesopanan, dan moral. Di samping itu, kepada mereka ditanamkan keyakinan-keyakinan yang penting, terutama hal-hal yang bersifat religius. B. Lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah atau pendidikan formal, peserta didik dibimbing untuk memperluas bekal yang telah diperoleh dari lingkungan kerja keluarganya berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. C. Lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat atau pendidikan non-formal, peserta didik memperoleh bekal praktis untuk berbagai jenis pekerjaan, khususnya mereka yang tidak sempat melanjutkan proses belajarnya melalui jalur formal. 3. Segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan tinggi memberikan bekal kepada para peserta didik secara berkesinambungan. Pendidikan dasar merupakan basis education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan tinggi. Artinya, pendidikan tinggi berkualitas jika pendidikan menengahnya berkualitas, dan pendidikan menengah berkualitas jika pendidikan dasarnya berkualitas. Dengan basis education pada pendidikan dasar, juga diartikan bahwa pendidikan dasar memberikan bekal dasar kepada warga negara yang tidak sempat melanjutkan pendidikan untuk dapat melibatkan diri ke dalam gerak pembangunan. Pendidikan pada tingkat menengah memberikan dua macam bekal, yaitu membekali peserta didik yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi atau SMA, dan bekal kerja bagi peserta didik yang tidak melanjutkan sekolah atau SMTA. Pendidikan tinggi atau PT memberikan bekal kerja keahlian menurut bidang tertentu. 4. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Perbidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, keuangan, perhubungan dan komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Pembangunan sektor kehidupan tersebut dapat diartikan sebagai aktivitas pembinaan, pengembangan, dan pengisian bidang-bidang kerja tersebut agar dapat memenuhi hajat hidup warga negara sebagai suatu bangsa sehingga tetap jaya dalam kancah kehidupan antara bangsa-bangsa di dunia. Uraian tentang sumbangan pendidikan pada pembangunan seperti dikemukakan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Pada langkah pertama, pendidikan menyiapkan manusia sebagai sumber daya pembangunan. Kemudian manusia selaku sumber daya pembangunan membangun lingkungannya. B. Pada instansi terakhir, manusialah yang menjadi kunci pembangunan. Kesuksesan pembangunannya sangat tergantung kepada manusianya. C. Pendidik memegang peranan penting karena merekalah yang menciptakan manusia pencipta pembangunan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.